Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kelihatannya ini tuh kayak baru matang 5 menit yang lalu gak sih? Gimana kalau aku bilang makanan di depan kalian ini sebenarnya udah berumur bulanan, bahkan tahunan, tapi dibikin awet pakai bahan yang harusnya sih nggak masuk ke tubuh manusia ya. Mau tahu rahasia kelam apa aja yang tersembunyi di balik makanan cepat saji favorit kalian? Hayo ke sini, kita bahas. Antibiotik berlebihan. Pernah kepikiran nggak kenapa ayam goreng di restoran cepat saji itu bisa gede banget, empuk dan dagingnya tuh tebal-tebal parah? Nah, jawabannya bukan karena disuntik hormon ya guys. Itu tuh cuma mitos. Tapi yang beneran terjadi di peternakan massal adalah ayam-ayam itu dijejelin antibiotik dalam jumlah gila-gilaan setiap harinya. Kenapa tuh? Karena ayam-ayam ini dipelihara di kandang yang super sempit dengan ribuan ayam ditumpuk menjadi satu. Kalau satu sakit, semua bisa mati. Jadi solusinya apa? Kasih antibiotik terus-menerus biar nggak gampang sakit. Masalahnya, sisa antibiotik ini nempel di dagingnya dan waktu masuk ke tubuh kita, bakteri-bakteri yang ada di badan kita pun pelan-pelan jadi kebal sama obat. Amit-amitnya nih, kalau sampai kita beneran sakit dan butuh antibiotik, obatnya bisa jadi nggak mempan lagi karena bakteri di tubuh kita udah berubah jadi superbug alias bakteri yang kuat akibat tumpukan residu dari ayam yang dimakan tadi ya. Bungkus penuh racun. Selesai urusan ayam, sekarang coba deh kalian lihat kertas pembungkus burger atau kotak kentang goreng yang suka kalian beli untuk ngemil itu. Kelihatannya polos ya, kertas doang. Tapi kertas itu ternyata dilapisi zat kimia super berbahaya yang namanya adalah PFAS. Zat ini sengaja dipakai karena hebat banget ya nahan air sama minyak, makanya kemasan kalian nggak gampang bocor walaupun isinya makanan berminyak. Tapi sayangnya, PFAS sendiri dijuluki sebagai forever chemicals alias bahan kimia abadi. Kenapa sih begitu? Karena zat ini nggak bisa terurai, nggak di alam, nggak juga ya di tubuh kita. Pokoknya sekali masuk ke badan, dia tuh bakal nyangkut di sana deh selama-lamanya. Dan yang lebih parahnya lagi, waktu makanan panas disimpan di kemasan itu, zat PFAS-nya tuh langsung bermigrasi alias pindah ke makanan kalian. Jadi kalian nggak cuma makan burger, kalian tuh juga makan zat kimianya. Lalu efek jangka panjangnya tahu nggak gimana? Bisa-bisa nih merusak sistem imun tubuh sampai meningkatkan resiko kanker segala loh. Dan saking bahayanya, banyak negara udah resmi melarang penggunaan PFAS untuk kemasan makanan ya teman-teman. Pink slime. Kalau rahasia yang satu ini sih, sebenarnya sempat jadi skandal paling memalukan dalam sejarah industri makanan di Amerika Serikat ya. Jadi, ceritanya tuh begini. Waktu sapi dipotong dan juga diolah jadi daging, ada sisa-sisa lemak, jeroan, dan kotoran yang harusnya cuma dibuang atau dijadikan makanan anjing. Kenapa begitu? Soalnya bagian ini tuh rawan banget bawa bakteri mematikan seperti E. coli dan juga Salmonella. Tapi, pihak yang nggak mau rugi punya ide gila nih. Sisa daging ini direndam ke dalam gas amonia, iya guys, gas yang sama kayak untuk bersihin kamar mandi untuk bunuh bakterinya, terus digiling jadi semacam pasta gitu dan dicampurin deh ya ke daging burgernya. Gila kan? Daging yang harusnya nggak layak konsumsi, malah disulap pakai bahan kimia biar kelihatan seger lagi dong. Dan parahnya, restoran fast food raksasa seperti McDonald's dan juga Burger King sempat pakai ini sebelum diprotes habis-habisan loh. Seriusan deh. Salah satu yang aktif tentang praktik ini tuh datang dari koki terkenal yaitu Jamie Oliver yang berhasil bikin McD stop pakai pink slime selamanya. Bahkan Uni Eropa sama Kanada udah melarang total bahan ini ya teman-teman. Daging kebab campuran. Buat pecinta kebab, kalian tuh harus hati-hati banget sih ya sama kebab yang harganya tuh kemurahan. Soalnya pernah ada kasus yang bikin merinding seantero dunia. Jadi di Cina ada seorang cowok yang lagi jalan-jalan sama pacar dan juga orang tuanya. Nah, waktu lagi seneng-senengnya, dia belilah tuh kebab di pinggir jalan biar bisa nyobain kuliner lokal. Beberapa jam kemudian, tubuhnya tuh tiba-tiba memar-mamar ungu. Badannya juga lemes parah dan harus sampai dilarikan ke rumah sakit. Nah, waktu diselidiki sama pihak medis dan juga polisi, ternyata daging kebab yang dia makan itu udah dicampur sama daging tikus dong. Iya, tikus guys. Makanya pelajaran nih ya buat kita, kalau mau beli daging olahan, pastiin beli di tempat yang jelas asal-usulnya ya. Jangan tergoda sama murahnya doang. Ikan mislabel. Mikirnya makan ikan di restoran fast food ataupun sushi udah pasti sehat dan juga jujur kan? Salah besar. Ada fenomena global yang dinamakan seafood fraud alias penipuan label ikan, di mana jenis ikan yang tertulis di menu itu aslinya beda jauh sama yang ada di piring kalian. Contoh yang paling seringnya tuh begini, menu yang ditulis tuh tuna putih atau dory. Aslinya bukan ikan itu. Sering banget yang dipakai adalah ikan murah namanya tuh escolar atau ikan air tawar abal-abal lainnya. Kenapa sih mereka tega nipu? Ya karena ikan laut asli itu mahal banget.
Sedangkan ikan escolar tuh harganya jauh lebih murah tapi teksturnya mirip-mirip waktu digoreng oleh tepung. Konsumen tuh jarang banget ya bakalan ngeh bedanya. Nah masalahnya, ikan escolar ini mengandung kadar lilin alami yang super tinggi. Iya, lilin. Kayak lilin lebah guys. Dan badan kita tuh nggak bisa nyerna lilin ini ya. Efeknya kalau kebanyakan tahu nggak apa? Sakit perut parah, kram, sampai diare berminyak yang bakal nih susah ditahan sampai ke kamar mandi loh. Bayangin ya lagi asik makan sushi mahal di mall, malah jadi kayak makan racun pencahar. Komposisi ambigu. Kalian yang suka makan nugget, tahu nggak sih isi asli nugget itu sebenarnya apa? Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di American Journal of Medicine, isi nugget di restoran cepat saji bukan dada ayam murni seperti yang kita bayangkan. Daging dada ayamnya cuma sekitar 50% atau bahkan kurang ya guys. Terus sisanya apa dong? Sisanya itu campuran dari urat ayam, tulang muda yang digiling, lemak, pembuluh darah, sampai sisa-sisa kulit ayam yang udah dihaluskan pakai mesin. Bayangin deh, bagian ayam yang seharusnya tuh dibuang atau jadi makanan kucing, malah digiling halus, dicampurin tepung, garam, dan juga pengawet, terus dijadiin nugget gurih yang kita makan dengan saus sambal. Jadi waktu kalian gigit nugget crispy sambil nonton drakor, sebenarnya kalian tuh lagi makan sampah ayam yang dibumbuin doang ya. Jadi mikir-mikir lagi kan setelah ini kalau mau makan nugget di sana. Telur cair. Pernah mikir nggak gimana caranya restoran fast food bisa menyediakan ribuan menu telur ceplok atau scrambled egg tiap pagi tanpa kelabakan? Jawabannya adalah mereka tuh hampir nggak pernah mecahin telur dari cangkangnya satu-satu. Mereka pakai produk industri yang namanya adalah telur cair. Iya, telur cair guys. Dikemas dalam jerigen kotak besar dan masa simpannya bisa nyampe 1 tahun. Mantep kan? Tapi sayangnya ada sisi gelap dari sistem ini ya. Peternakan ayam petelur skala industri itu rawan banget kena wabah. Di saat wabah datang, kualitas telur tuh jelas jadi anjlok dan peternak pun rugi besar. Nah, daripada rugi total, telur-telur dari ayam yang lagi nggak sehat ini sering dialihkan untuk diolah jadi telur cair. Mereka melewati proses pemanasan dan juga kimia biar bakterinya itu mati dan lolos standar keamanan. Secara aturan emang masih dianggap aman sih, tapi bayangin deh kalau bahan sarapan kita itu berasal dari ayam-ayam yang stres dan juga sakit-sakitan di kandang sempit, rasanya bisa langsung hilang nafsu makan nggak sih? Pewarna bikin kanker. Ya pesan burger dan juga kentang, minumnya pasti soda warna gelap atau teh manis yang warnanya tuh coklat pekat estetik kan? Nah, warna coklat gelap yang menggugah selera itu aslinya bukan didapat dari gula gosong alami, melainkan dari zat aditif bernama pewarna karamel kelas 4. BTW, ini beda banget ya sama karamel yang biasa kita bikin di rumah pakai gula. Zat warna buatan ini diproduksi melalui proses kimiawi yang melibatkan amonia dan juga sulfat di bawah tekanan tinggi yang sialnya nih, proses ini menghasilkan produk sampingan berbahaya yang disebut formay. Nah, berdasarkan penelitian kesehatan yang mendalam, zat formay ini terbukti memiliki sifat karsinogenik alias bisa memicu pertumbuhan sel kanker kalau dikonsumsi dalam jangka panjang. Bahkan, saking bahayanya, beberapa negara sempat panik dan menuntut perusahaan minuman bersoda besar untuk mengubah resep pewarna mereka biar kadar formay-nya ditekan sampai batas aman loh ya. Pokoknya dari sini ingat aja gini ya guys, setiap kali kalian menyeruput cola dingin, sebenarnya kalian juga lagi minum bahan kimia yang bisa memicu kanker pelan-pelan. Jadi pilihannya balik lagi ke teman-teman semua ya. Kentang goreng McDonald's. Kalau yang satu ini udah bukan urban legend internet lagi sih, tapi fakta resmi yang diakui langsung sama pihak McDonald's waktu diinvestigasi acara Mythbusters. Jadi kita semua mikir kentang goreng itu bahannya simple, yaitu cuma kentang, minyak, dan juga garam kan? Salah besar! Versi McDonald's di Amerika ternyata pakai sampai 13 bahan kimia dan juga pengawet terpisah untuk ngehasilin satu porsi kentang goreng yang enak ya guys. Dan yang paling gila tahu nggak apa? Salah satu bahannya namanya dimethylpolysiloxane. Ini tuh sejenis silikon yang sama yang dipakai untuk bikin mainan karet silipati itu loh. Fungsinya biar minyak gorengnya tuh nggak berbusa di wajan besarnya mereka. Tapi yang bikin publik marah itu waktu dibandingin sama versi Inggris dan juga Eropa, di mana bahan kentang goreng McDonald's di sana tuh cuma 4, yaitu kentang, minyak nabati, sedikit gula, dan juga garam ya. Itu aja. Keju olahan. Dan terakhir, ada rahasia nomor 1 yang paling sering nipu mata kita, yaitu keju lembaran kuning yang meleleh sempurna di atas patty burger atau saus keju cocolan yang warnanya tuh kuning mentereng. Kalian harus tahu nih ya guys, yang kalian makan itu sebagian besar bukan keju asli, tapi namanya tuh keju olahan atau bahkan keju tiruan doang. Jadi, keju natural yang asli itu dibuat dari proses fermentasi susu murni yang biayanya itu mahal dan juga butuh waktu yang lama.
Sedangkan keju olahan di restoran fast food itu adalah campuran dari sisa keju, minyak nabati, pengemulsi, garam, pewarna buatan, dan air yang dimasak jadi satu. Bahkan di label kemasannya di supermarket, produk ini nggak boleh ditulis keju doang loh, harus ditulis produk keju olahan. Karena memang isi keju aslinya tuh kadang cuma seuprit dan nggak sampai batas minimum untuk disebut keju. Pihak industri sih memang sengaja ya bikin keju imitasi ini biar punya titik leles sempurna waktu dipanasin dan harganya bisa ditekan semurah mungkin. Rasanya emang gurih banget karena tinggi garam, tapi yang masuk ke tubuh kalian apa tuh? Cuma tumpukan lemak jenuh, garam, dan zat kimia stabilizer doang ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.